Masuk Turkiye! Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok Yakuza yang dipimpin oleh Tomo yang saat ini sedang menyelundupkan narkoba untuk diedarkan di Korea dan berhasil menangkap seorang polisi yang mencoba menyelidiki kegiatan ilegal mereka. Tak lama muncul seorang pria bernama Sung Chul yang merupakan partner si Tomo yang asli orang Korea, di mana kita akan langsung diperlihatkan dengan betapa sadisnya Sung Chul ketika menghantam si polisi berkali-kali. Bahkan Tomo sendiri yang merupakan seorang Yakuza sekalipun seringkali dibuat was-was oleh tindakan sadis yang dilakukan oleh partnernya tersebut. Keesokan harinya, Sung Chul dan Tomo menemui kelompok Triad, sebuah organisasi kriminal etnis Tionghoa yang menjalankan bisnis di Hong Kong, di mana bos Triad yang seorang wanita ini pun menawarkan uang sebesar 30 juta dolar atau sekitar 400 miliar rupiah. Sung Chul dan Tomo berjanji akan segera menyiapkan narkoba jenis baru bernama Hyper sebanyak 20 kg. Bos Triad tidak perlu khawatir tentang bea cukai pengiriman dan tetek bengek lainnya, karena Sung Chul punya banyak koneksi yang bisa diarahkan untuk membuat semuanya menjadi lancar. Beralih ke tempat lain yang di situ sedang terjadi keributan ketika sepasang suami istri menjadi bulan-bulanan preman bermobil hanya gara-gara membunyikan klakson yang ketika tindakan mereka sudah berlebihan dan menyebabkan kemacetan, muncullah Ma Dong-suk yang turun tangan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Tiba di kantor, Ma Dong-suk langsung ditegur oleh atasannya yang mengeluhkan tentang metode kasar yang dipakai oleh Ma Dong-suk kepada para pelaku kriminal yang menurutnya terlalu berlebihan. Seharusnya pelaku kriminal diperlakukan sama, yaitu diayomi, dilayani, ditindak secara sopan dan santun. Saat itulah si kapten mengeluarkan coklat mahal yang katanya dibeli oleh istrinya dari luar negeri. Ma Dong-suk tidak diberikan setelah si kapten merasa bahwa Ma Dong-suk perlu diet dan menurunkan berat badannya. Namun saat ini kapten sedang sibuk membagikan kepada yang lainnya. Ma Dong-suk diam-diam mengambil hampir setengah coklatnya dan pergi begitu saja setelah mendapatkan laporan tentang sebuah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita yang melompat dari atas gedung jendela. Setelah dibawa ke pihak forensik dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, sang ahli pun menemukan banyak sekali zat hyper, yaitu narkoba generasi terbaru di dalam tubuh si korban, sehingga beliau pun menyimpulkan bahwa korban bukan mati karena jatuh dari gedung, tetapi mati overdosis zat narkoba tersebut, sehingga jelas bahwa ada orang yang dengan sengaja melempar si korban untuk menutupi jejak obat-obatan terlarang tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Ma Dong-suk dan satu anak buahnya pergi ke klub malam yang sempat didatangi oleh si korban, yang di situ sudah ada informannya yang merupakan calo atau agen klub malam yang biasa membawa tamu-tamu elit dari golongan orang kaya. Setelah memberi upah kepada si calo, Ma Dong-suk pun langsung berjalan menuju ruang VIP yang dijaga oleh seorang security yang berbadan tinggi besar yang melarang dan menghalanginya, sehingga si security harus dibuat tak sadarkan diri setelah dihantam dengan kepalan besarnya. Ma Dong-suk pun langsung mendatangi salah satu ruang VIP yang menjadi tempat berkumpulnya para pengedar narkoba, yang setelah barang bukti berhasil didapatkan, muncullah security yang tadi, sehingga lagi-lagi harus dibuat pingsan untuk yang kedua kalinya. Dengan barang bukti yang sudah didapatkan, Ma Dong-suk langsung menghubungi polisi untuk menggerbek klub malam itu dan menemui sang bos yang kebetulan sedang bernyanyi bersama para pelayan dan langsung membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Tiba di kantor, si bos klub yang merasa berkuasa pun terlihat seolah menolak diperiksa dan masih saja berani pelotot-pelotot di hadapan Ma Dong-suk yang bertanya dengan penuh kesabaran. Ma Dong-suk pun memberikan sedikit shock terapi yang membuatnya lemas tak berdaya.
Pada akhirnya, si bos klub pun mau buka suara tentang seorang tamu VIP yang merupakan wanita kaya yang punya bar elit khusus untuk para pejabat dan orang kaya. Dari dialah narkobanya mulai disebarkan, dan si bos klub sengaja membiarkan karena membuat klub malamnya menjadi ramai. Ditemani si informan yang tahu banyak tentang kabar di lapangan, Ma Dong-suk dan rekannya pun akhirnya tiba di kediaman si wanita kaya yang menjadi pengedar narkoba di klub malam tadi. Yang di situ lagi-lagi berhadapan dengan seorang bodyguard tinggi besar yang membuatnya kembali harus mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk menumbangkan si bodyguard tersebut. Setelah menemukan barang bukti yang disembunyikan di bawah laci, si wanita kaya pengedar narkoba ini pun akhirnya mau memberikan informasi dari siapa dia mendapatkan obat hypernya, yakni seorang yang bernama Hiroshi yang punya banyak tato di tubuhnya. Setelah diselidiki, pria bernama Hiroshi ini adalah anggota kelompok Yakuza Jepang yang sengaja ditempatkan di Korea untuk memproduksi sekaligus mengedarkan narkoba di wilayah ini. Setelah lokasi apartemennya sudah didapatkan, Ma Dong-suk pun segera menghubungi si kapten untuk pergi ke lokasi apartemen yang dimaksud. Si kapten dan dua anak buahnya pun sempat dibuat kewalahan ketika Hiroshi dan satu rekannya menyerang mereka bertiga menggunakan pisau. Namun dengan kerjasama di perjalanan muncullah 3 orang misterius yang menabrak mobil si kapten sebanyak 20 kg sekaligus membawa si Hiroshi untuk dibawa ke kantor polisi. Kemudian mengambil 20 kg hypernya dan membunuh Hiroshi dengan begitu kejamnya. Dan 3 orang misterius itu adalah Sung Chul yang tidak ingin kehilangan 30 juta dolar yang sudah disepakatinya dengan bos Triad. Sung Chul dan 2 anak buahnya pun mendatangi markas Tomo dan sempat menghajar semua anak buahnya. Sung Chul marah kepada Tomo karena lalai mengawasi Hiroshi sampai-sampai obat hypernya nyaris saja jatuh ke tangan polisi. Di sini akhirnya terungkap bahwa selama ini Tomo telah mengkhianati bos besar Yakuza dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Sung Chul untuk menjual narkoba tanpa sepengetahuan bos Yakuza. Sung Chul pun nyuruh Tomo untuk segera kemas ulang narkobanya dan bersiap bertemu dengan bos Triad tepat besok malam. Dia bernama Kim, salah satu mafia narkoba yang bertugas di bagian pengemasan, dan mengirim Tomo mendatangi Kim untuk memintanya mengemas ulang 20 kg hyper tersebut. Sementara di rumah sakit terlihat si kapten dan 2 anak buahnya mengalami luka ringan. Sementara si kapten masih dalam perawatan intensif karena mengalami luka yang lebih serius. Tak lama muncullah seorang polisi dari Satuan Reserse Narkoba yang rupanya sudah lama menyelidiki tentang kasus hyper ini. Bahkan kaptennya sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas terbungkus plastik di atas permukaan laut di dekat dermaga. Yang ternyata polisi yang dibunuh oleh Sung Chul di awal film adalah seorang kapten polisi dari divisi narkoba. Sung Chul dan 2 anak buahnya ternyata adalah detektif kepolisian yang bertempat di distrik ini, di mana ketika Ma Dong-suk meminta keterangan tentang kasus narkoba tersebut, dia diminta untuk pulang saja dan jangan ikut campur dalam kasus yang sedang ditangani tim lain. Yang karena masih menghargai Sung Chul sebagai sesama polisi, dia pun langsung pergi setelah memberikan kartu namanya. Di perjalanan pulang, Ma Dong-suk mendapatkan telepon dari si informan mengenai seorang yang juga sering didatangi oleh kelompok Yakuza. Dia bernama Cherry, seorang pengusaha mobil bekas sekaligus pengelola klub malam. Dan ketika akan pulang dari tempat bisnisnya, Cherry pun langsung dicegat oleh Ma Dong-suk. Akhirnya Cherry langsung menunjukkan wajah si Tomo, sehingga mereka pun langsung meluncur ke klub malamnya berharap ada Tomo yang sedang hiburan di sana.
Di tempat lain kita akan diperlihatkan sang bos besar Yakuza yang sudah mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Tomo. Dia pun mengutus orang kepercayaannya yang bernama Riki yang ditugaskan untuk mengatasi si Tomo. Sedikit informasi bahwa Riki dikenal sangat sadis dan tak kenal ampun pada siapapun yang dirasa menghalangi pekerjaannya. Tak lama Riki dan pasukan Yakuza langsung menyerang markas Tomo dan menghabisi semua anak buahnya. Sementara itu, Tomo sendiri sudah lebih dulu kabur dari tempat tersebut. Di saat bersamaan, Sung Chul terlihat datang duluan sesuai kesepakatan dan sudah hampir 1 jam menunggu. Tomo tak kunjung datang membawa hypernya, sehingga si bos Triad dan ajudan terlihat sudah sangat bosan dan agak sedikit kesal. Tak lama, Tomo menelpon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang karena bos Yakuza sudah mengetahui tentang pengkhianatan ini dan mengirim seseorang untuk memburunya, sehingga obat hyper sebanyak 20 kg tersebutlah satu-satunya barang yang sementara ini bisa dijadikan jaminan keselamatannya. Alhasil, Sung Chul pun terpaksa meminta waktu 2 hari lagi untuk memberikan hyper sesuai janjinya. Di scene lain, Ma Dong-suk tiba di klub malam milik Cherry. Mereka pun dipandu masuk oleh sang manajer klub, yang di situ kebetulan ada Kim di bagian pengemasan dan pengiriman. Akhirnya Ma Dong-suk pun harus mengeluarkan jurus andalannya untuk mengalahkan anak buah si Kim ini. Setelah semua anak buahnya tumbang, dia pun akhirnya mau memberitahu di mana Tomo berada saat ini, yang ternyata sedang bersembunyi di sebuah kamar hotel. Yang ketika Ma Dong-suk dan temannya sedang dalam perjalanan menuju ke sana, Riki dan pasukan Yakuzanya pun sudah lebih dulu tiba dan berhasil menangkap Tomo. Namun saat akan pergi meninggalkan hotel, Ma Dong-suk sempat melihat wajah si Tomo dan langsung mencegat mobil mereka dan berhasil menabraknya. Sementara Sung Chul tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan setelah menyadari jika Ma Dong-suk sudah masuk terlalu jauh ke dalam kasus ini. Tomo sendiri dibawa ke dermaga dan diinterogasi langsung oleh Riki yang menanyakan di mana obatnya disembunyikan. Namun Tomo dengan percaya dirinya menolak buka mulut setelah yakin jika Riki tidak akan berani membunuhnya, karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu di mana lokasi obat tersebut. Namun Riki bukanlah orang yang bisa diajak negosiasi, sehingga Riki pun dengan santainya membunuh Tomo dan menjadikan Sung Chul sebagai target utamanya. Akhirnya Riki dan pasukannya pun kembali ke hotel tempat Tomo menginap, yang secara kebetulan di sana ada salah satu anak buahnya Sung Chul yang sedang mencari obatnya juga, sehingga Riki pun melampiaskan kekesalannya kepada polisi tersebut untuk memancing agar mau memberitahu di mana narkobanya berada. Keesokannya, tim forensik pun nampak sudah menjadikan kamar hotel ini menjadi TKP. Ketika Sung Chul mendapat telepon dari bos besar Yakuza yang memperingatkan Sung Chul agar segera menyerahkan obatnya, Sung Chul dengan beraninya mengancam balik seorang bos besar Yakuza untuk jangan ikut campur urusannya. Belum selesai dengan masalah obat dan Yakuza, Sung Chul terus dikejar masalah ketika pihak Triad sudah tidak sabar dengan obat yang dijanjikan. Sampai-sampai si botak ajudan bos Triad pun berani menampar wajah Sung Chul. Akhirnya Sung Chul pun nekat menghabisi si botak dan seluruh anak buahnya. Kemudian Sung Chul pun meminta si bos Triad untuk bersabar sedikit lagi dan tetap pada kesepakatan awal. Kembali ke Ma Dong-suk yang terpaksa memilih kamar hotel sebagai lokasi interogasi kepada Kim. Kim pun menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Di antaranya ada bos besar Yakuza, bos Triad, Riki, Tomo, dan antek-anteknya. Namun ada satu orang misterius yang kita semua tahu persis siapa orangnya. Dialah partner Tomo dalam bisnis ini. Dari kabar yang beredar,
Orang misterius ini sempat berbisnis dengan Cherry, sang pemilik klub malam, sehingga kemungkinan besar Cherry sudah tahu tentang orang misterius yang dimaksud. Sebelum pergi menemui Cherry, Ma Dong-suk dan satu temannya pun harus lebih dulu menemukan narkoba yang disembunyikan oleh Tomo sebelum Ricky dan para Yakuza menemukannya duluan. Akhirnya berkat informasi dari Kim, mereka pun pergi ke klub kapal pesiar yang di situ sudah ada anak buahnya Ricky yang berjaga, dan mereka langsung dihajar oleh Ma Dong-suk. Sebagai seorang detektif kepolisian, insting Ma Dong-suk ternyata lebih tajam dari orang biasa, hingga dia merasa yakin bahwa obat tersebut berada di salah satu kapal pesiar yang ada di sana. Dengan fisik kuatnya, Ma Dong-suk pun membuka sebuah brankas hanya dengan menggunakan tangan kosong. Pada akhirnya, mereka semua menemukan tali di luar kapal yang menjadi tempat disembunyikannya semua narkoba tersebut. Hanya tinggal mencari satu pelaku yang masih misterius. Dia pun mendatangi Cherry yang kebetulan sedang COD-an dengan sepasang kekasih yang ingin membeli mobil. Alih-alih mendapatkan untung besar, Cherry justru harus ikhlas menjual mobil dengan harga yang sangat murah setelah Ma Dong-suk datang di waktu yang tidak tepat. Meski terus diganggu Ma Dong-suk, Cherry tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. Cherry pun akhirnya jujur kalau Sung Chul sempat terlibat bisnis dengannya. Sung Chul pun setuju untuk melakukan pertemuan di satu tempat yang sudah ditentukan, yang dengan mengirimkan foto selfie dirinya dengan obat hyper tersebut. Sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan, Sung Chul yang cerdas pun mendatangi Ricky di markas utamanya. Sempat terjadi ketegangan, Ricky pun berhasil dikebuli dengan bersedia untuk bekerja sama dengan si Sung Chul. Beralih ke Cherry yang ditugaskan pergi ke lokasi pertemuan untuk menyerahkan obatnya kepada Sung Chul, yang sampai detik ini Ma Dong-suk sama sekali belum menyadari kalau orang misterius yang dimaksud adalah Sung Chul, sang kapten polisi yang pernah ditemuinya. Cherry sendirian masuk ke dalam gedung tempat yang sudah disepakati. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat Ricky dan anak buahnya yang sudah menunggunya di dalam sana. Mendengar teriakan Cherry, Ma Dong-suk pun langsung masuk begitu saja dan dia pun harus tumbang ketika dipukul besi, tepat di bagian kepalanya. Yang tepat di saat bersamaan, Sung Chul dan anak buahnya pun dengan cepat menyergap salah satu polisi yang masih ada di dalam mobil dan mengambil semua narkobanya. Si kapten dan anak buah pun datang terlambat ke lokasi dan hanya menemukan Cherry tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Ma Dong-suk dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi mengenai di mana narkobanya berada. Saat itulah Ricky mendapatkan telepon dari Sung Chul yang memberitahu bahwa obatnya sudah ditemukan, sekaligus untuk berterima kasih karena berkat bantuan Ricky, Sung Chul akhirnya bisa memiliki semua narkobanya. Ketika Ricky sedang marah karena kena tipu, Ma Dong-suk pun akhirnya siuman dan langsung menghajar beberapa anak buahnya. Ricky pun menyuruh dua jagoan terakhir untuk maju, tetapi Ma Dong-suk berhasil mengalahkan mereka berdua cukup mudah. Sehingga ketika hanya tersisa Ricky seorang diri, dia pun tidak punya banyak opsi selain menghadapi Ma Dong-suk sendiri. Sementara Sung Chul dan satu anak buahnya terlihat sedang berkemas di kantornya dan akan segera pergi untuk melakukan pertemuan dengan bos Triad. Namun anak buah Sung Chul berhasil diringkus, sementara Ma Dong-suk mengejar Sung Chul yang lari ke dalam kantor dinasnya. Sung Chul benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi selain menghadapi Ma Dong-suk secara langsung. Akan tetapi semua upayanya tidak cukup untuk melawan Ma Dong-suk. Dan seperti biasa, kapten dan yang lain pun datang tepat saat pertarungan sudah usai, dan akhirnya mereka berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik.
저 뒤처리 좀 해줘. 야 주성. Akhirnya mereka pun merayakan keberhasilannya dengan makan-makan di sebuah warung. Karena Ma Dong-suk sudah menimbulkan banyak kekacauan dan kerusakan di beberapa tempat, dia pun harus ikhlas tidak kebagian bonus dari si kapten.